Ya, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Selamat sore, Oke, Pak. hari ini Eh, kita belajar terkait dengan oke, terkait dengan ini ya, integral tertentu ya. Jadi atau disebut dengan anti turunan gitu ya. Yang disebut dengan anti turunan seperti itu. Eh, jadi di sini disebut dengan integral tak tentu di sini ya dalam tak tentu seperti ini ya. Itu karena gak ada batasnya ya, batas atas atau batas bawah gitu ya. Jadi disebut dengan biasanya kalau integral itu ada batas atas batas bawah ya. Di sini ada batas bawahnya itu A, batas atasnya itu B. Nah, di sini gak ada seperti itu. Makanya disebut dengan integral tak tentu seperti itu. Jadi kalau misalkan bentuk integral itu seperti ini ya, itu integral dari fungsi f(x) ya, f kecil itu integralnya itu dimisalkan f besar gitu ya. Ini. Kemudian kalau misalkan diturunkan ya dibalik gitu ya, itu kembali lagi menjadi f kecil. Gitu. Oke, oke, kita langsung aja ya. Jadi di sini ada beberapa contoh ya terkait dengan integral seperti itu ya. Jadi saya rasa kalau misalkan ada secara umum ya itu integral dari katakan x n gitu ya, di mana n-nya itu apa itu suatu konstan gitu ya. Ini integral dari xn terhadap dx itu sama dengan 1 per n plus satu ya, xn plus satu ditambah suatu konstan gitu ya, seperti ini. Ya, jadi secara saya ini sudah terkait dengan ini sudah ini ya, sudah paham gitu ya. Jadi terkait dengan anti turunan atau disebut dengan integral seperti itu. Nah, begitu pula dengan fungsi trigonometri ya, jadi sinus dan kosinus. Jadi turunan dari sinus itu kosinus. Kemudian kalau kosinus ini kita integralkan itu jadinya sinus x plus c seperti itu ya. Ini untuk trigonometri seperti itu. Oke, jadi saya rasa ini ya. Kalau misalkan ada yang bingung nanti langsung bisa ditanyakan ya terkait dengan integral. Ini masih masih fungsi biasa ya seperti ini ya di trigonometri. Kemudian ini beberapa aturan terkait dengan apa itu eh, integral gitu ya. Jadi kalau misalkan integral dari suatu konstan ya, konstanta itu sama dengan bisa dikeluarin ya c-nya itu. Ya, jadi c-nya itu bisa keluar. Jadi yang sini itu keluar ke sini ya. Jadi suatu nilai apa itu konstanta ya kalau misalkan diintegralkan terhadap dx ya. Kemudian ini juga kalau misalkan ada integral cfx dx ya, itu juga bisa keluar di sini ya c-nya. Jadi yang semula di sini tuh bisa keluar sini gitu ya. Itu gak masalah aja. Soalnya itu yang digunakan terhadap X-nya ya. Itu. Kemudian kalau misalkan ada integral dari suatu penjumlahan seperti ini, itu bisa dipecah menjadi kedua bagian ya. Yaitu integral terhadap integral dari fx dan juga integral gx seperti itu terhadap delta x seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada integral dfx seperti itu ya. Nah, ini kan sebenarnya kan DFX itu merupakan suatu ini ya, suatu apa itu eh,
turunan itu ya, fx. Jadi kalau misalkan dia diintegralkan, yaitu sama aja dengan fx plus c, seperti itu ya. Jadi sama aja seperti itu, yang untuk yang ini. Ya, ini maksudnya integral dari turunan, yaitu fx itu sendiri. Ya, dv. Kan dv kan merupakan turunan ya, turunan dari fx ya. Ini ya. Ini kan makna ini kan maksudnya kan turunan dari suatu fungsi fx. Jadi kalau misalkan diintegralkan integral dari suatu turunan ini apa fx itu kalau integral jadinya fx itu sendiri. Jadi kembali ke dirinya sendiri. Kemudian kalau ini misalkan juga ada seperti ini ya, ini kan ada pangkat n gitu ya. Ada pangkat n. Jadi ini integral dari ini itu sama aja dengan seper n plus 1 fx n plus 1 itu sama aja dengan yang tadi, yang xn. Yang ini, integral dari ini. Cuma itu dalam bentuk secara umum ya, jadi fungsi fx. Jadi secara umum, pangkat n gitu ya. Seperti itu. Nah ini sebenarnya eh, untuk umum dari ini, yang ini tadi. Tadi kan integral dari ini itu kan sama dengan seper n plus 1 x n plus 1 gitu ya. Nah ini yang bagian ini tuh merupakan bentuk umum dari yang ini tadi. Ya, seperti itu. Kalau misalkan juga teman-teman sudah tahu kalau misalkan ada integral dari seper x ya, dx, itu kan sama aja dengan ln x plus c gitu ya. Nah ini juga berlaku untuk suatu fungsi ya, fungsi fx secara umum. Ya, seperti ini. Ya, seperti itu. Ini secara umum. Itu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan silakan. Gak ada ya. Jadi seperti itu terkait dengan integral ya dari suatu fungsi seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang bingung gitu ya, misalkan ini ya, misalkan bagian ini ya, ini kenapa kok bisa menjadi ini gitu ya, bisa menjadi ini. Itu tinggal apa ya, tinggal teman-teman misalkan gitu ya. Jadi itu juga bisa seperti itu. Jadi dimisalkan aja. Jadi kalau misalkan ini kan bentuknya integral dari fx pangkat n ya, kemudian dfx ya. Nah, jadi misalkan aja misal misalkan ini ya v sama dengan fx gitu ya, seperti ini ya. Jadi kan kalau v sama dengan fx artinya kan ini kalau saya turunkan kedua kedua ruas, jadi jadinya dv sama dengan dfx. Seperti ini kan. Nah, ini nanti berubah, yang bagian sini itu berubah menjadi integral dari P pangkat N dV. Seperti ini. Sama dengan, nah ini kan sudah gampang. P pangkat N, integral dari V pangkat N dV. Artinya kan, kalau berdasarkan yang tadi, yang aturan integral X, N, dx, artinya kan di hasilnya 1/n+1 X, N plus 1 ditambah konstanta. Yang ini juga gitu. Jadi 1/n+1 F, V, sorry, V, N plus 1 plus C. Standar. Nanti dibalikkan lagi. P-nya itu apa? P-nya itu sama dengan fx seperti ini.
Jadi dimisalkan kalau misalkan ini ya teman-teman bingung gitu ya. Jadi dimisalkan aja gitu. Begitu pula dengan yang bagian ini juga teman-teman bisa bisa dimisalkan juga bagian ini. Eh, jadi ini kan integral dari seper V ya, itu jadinya dV. Nah, integral dari seper V itu kan samanya dengan integral seper X. Jadinya ln V. Ln V plus konstan. Nah, V-nya tadi apa? V-nya itu Fx. Seperti itu. Jadi itu kok bisa dimisalkan. Ya, misalkan eh, teman-teman bingung ya untuk menguraikan gitu ya. Dari kiri ke kanan ya. Jadi seperti itu cara menguraikan. Itu ya, kait dengan eh, integral. Kemudian, nah ini beberapa rumus dasar terkait dengan integral gitu ya. Terkait dengan integral. Ya, jadi misalkan nih, yang ini saya jelaskan tadi yang bagian ini ya. Yang bagian ini ya yang eh, sudah saya jelaskan yang bagian ini nomor dua. Kemudian yang nomor tiga. Nah, ini nanti teman-teman bisa ini ya kalau misalkan nanti ujian ya itu bisa dibuat semacam apa itu eh, eh, lembar itu ya, lembar untuk ini ya, untuk catatan gitu ya. Jadi kalian teman-teman bisa ini kalau misalkan nggak hafal ya. Jadi berdasarkan ini nanti dalam menjawab beberapa pertanyaan itu ujian seperti itu ya. Dan kan rumus dasar. Oke. Nah kemudian ini eh, contoh soal ya. Jadi contoh soal ini, sorry latihan soal ya. Jadi latihan soal ini itu berdasarkan rumus yang ada di sini. Ya jadi misalkan yang bagian ini ya, bagian sin 2x gitu ya, seperti ini. Sin 2x ya. Yang bagian ini ya. Nah ini kan yang ada kan cuma sin ya, integral dari sin itu sama dengan min cos x plus c, gitu kan? Nah di sini nggak ada ini apa? Nggak ada yang sin 2x. Nah itu caranya gimana? Itu tinggal kalau misalkan teman-teman dimisalkan tuh nggak masalah. Ini misalnya gini ya, ini kalau misalkan misal gitu ya, misal yang dimisalkan apa? Dimisalkan yang 2x-nya. Misalkan misal v sama dengan 2x gitu ya, maka dv sama dengan 2dx, gitu kan? Nah, artinya dx itu sendiri itu sama dengan seperdua dv, seperti ini. Nah, ini nanti dx-nya itu diganti dengan seperdua dv. Jadinya, eh, karena tadi v-nya itu sama dengan sin, sorry, karena v-nya sama dengan 2x, jadinya itu integral dari sin apa? Sin v ya setengah dv itu. Nah, integral dari sin V itu apa? Sudah ada di ini tadi di bagian ini ya. Sama aja dengan sin X, jadi min cos X. Nah, jadinya itu hasilnya setengah minus ya cos apa? Cos V plus C. Gitu hasilnya. Nah, cos V tadi kan 2X, jadinya sama dengan min 2 cos 2X plus C. Seperti ini. Nah, ini hasil dari apa itu? Integral dari sin 2X gitu ya. Itu itu ini apa? Berdasarkan aturan yang sebelumnya ya di ini bagian apa bagian rumus ini bagian rumus yang ini ya yang ini ya saya kan oke itu ya bulan cek ada di sini
Jadi ada beberapa aturan yang memang nggak ada di sini. Jadi perlu di teman-teman ini ya bisa cari di internet gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya ada land egg, tan egg ya, tan egg itu nggak ada di sini juga bagian tan egg. Oke, kalau dibagi itu, oke. Ya, jadi teman-teman misalkan aja gitu ya kalau sekiranya itu bingung ya kan ini. Jadi nanti tinggal dicari yang mirip-mirip aja dengan rumus yang ada gitu ya. Kemudian untuk yang nomor eh, 5 juga ya terkait dengan nomor 5. Nah, teman-teman kan kita kan punya ini ya, punya rumus dasar ya, rumus dasar yaitu seper X dx sama dengan ln X. Jadi yang ini. Nah, nomor 3 ini rumus dasar itu kita terapkan ke nomor 5 ini ya. Nah, kalau kita terapkan ke nomor 5 itu sama aja dengan yang tadi, itu dengan melakukan pemisalan gitu ya. Jadi kalau misalkan U sama dengan 3X ya gitu ya, 3X min 4 gitu ya, maka itu DU sama dengan 3DX, seperti itu. Atau juga bisa dituliskan DU per 3 sama dengan DX, seperti ini ya. Dan nantinya yang nomor 5 itu jadinya ini, yang nomor 5 itu jadinya seperti ini, integral dari apa itu sepertiga gitu ya, sepertiga DU ya DU seper U gitu, seperti ini. Nah, integral dari ini kan jadinya sepertiga ln ya U plus C. Nah, U-nya tadi apa? U-nya itu 3X min 4 plus C. Jadi dikembalikan ke awal gitu ya. Setelah melakukan sebuah pemisalan seperti itu. Jadi eh, kalau misalkan teman-teman sudah punya rumus dasar nih, itu tinggal melakukan sebuah pemisalan ya. Kalau dimisalkan itu masih bingung gitu ya untuk apa? Untuk dijabarkan seperti itu. Ya, jadi itu terkait dengan integral x kuadrat plus g. Jadi gitu ya terkait dengan ini integral. Yang nomor 3 ini juga sama ya. Jadi misalkan U-nya itu sama dengan 2x gitu ya. Jadi diturunkan. Kalau misalkan yang ini ya, yang bagian ini, misalkan U-nya sama dengan 2x ya, maka DU sama dengan 2dx. Ini. Ya jadinya, ya atau DU per 2 sama dengan dx. Ini. Ya ini untuk yang nomor 3. Jadi tinggal dimasukkan aja ke bagian sini ya, itu jadinya integral dari E pangkat U ya DU per 2 gitu ya. Nah, integral dari eksponensial ini kan sama aja dengan ini, eksponensial ini, pembagian ini. Ya, jadi sama aja dengan ini hasilnya, rumus dasarnya gitu ya. Nah, itu jadinya yang bagian ini, itu jadinya E pangkat U plus C, seperti ini. Ya, di mana U-nya itu tadi itu dikembalikan lagi sama dengan 2X, seperti itu. So, ini kurang setengah gitu ya, setengah eksponensial U plus C, seperti itu. Jadi caranya seperti itu ya, jadi dilakukan sebuah pemisalan, seperti itu. Oke, nah, ini terkait dengan
Yang bagian ini ya, yang bagian nomor 3 tadi ya, yang bagian nomor 3 ini. Ya. Nah, terus juga ada, misalkan bentuk-bentuk ini ya, untuk yang bagian seper ini, ya, angka 1 plus X kuadrat gitu ya. Jadi sebenarnya kan kalau misalkan ini 1 plus X kuadrat ya, yang bagian ini ya, yang bagian ini ya, terus bagian ini juga ya, itu kan sebenarnya apa itu? Kalau ini kalau dituliskan secara umum gitu ya, itu kalau misalkan integral dari ini ya, ini secara umum ya, itu integral dari 1A ya plus X kuadrat. Ya, jadi rumus dasarnya itu seperti ini sebenarnya. Itu sama dengan arkestan ya, atau akan gitu ya. Arkestan itu sama aja dengan X dibagi dengan akar A. Ya, dibagi dengan akar A lagi. Itu plus C. Ini sebenarnya yang secara umum. Untuk yang ini ya. Ini kan A-nya kan satu di sini ya. Kalau misalkan dia secara general itu seperti ini rumusnya. Nanti teman-teman bisa cek ya. Kemudian untuk yang bagian yang ini ya, yang bagian ini itu secara umum kan integral ya, satu dibagi dengan seper A ya, min X kuadrat dx ya, itu sama aja dengan eh, ini arc sin ya, sin itu X dibagi dengan akar A. Ya, itu terkait dengan secara umum ya. Kalau ini kan tadi nilai satu ya, yang bagian sini. Nah, kalau misalkan dia konstan A gitu ya, secara umum, itu hasilnya seperti ini. Ya, tinggal diganti aja. Kalau misalkan A-nya satu, berarti dia arc sin X gitu aja. Ya, jadi seperti itu. Terkait dengan rumus. Nah, ini kalau misalkan itu diterapkan ke bagian nomor ini sebenarnya. Ke bagian nomor 9 inilah. Ini kan 1 min 9 X kuadrat gitu kan ya. Nah, itu nanti tinggal yang ini kan rumusnya ini sebenarnya berdasarkan yang ini. Ya, berdasarkan, bentar ya, saya hapus dulu. Jadi rumus nomor 7 itu sebenarnya berdasarkan rumus dasar nomor ini, nomor 13. Ya, nah itu dengan cara yang bagian sini nomor 7 ini, yaitu dengan cara dimodif gitu ya. Itu jadinya dx ya, terus 9 keluar ke sini ya, 9 ya. Itu kan jadinya apa? Seper 9 min x kuadrat. Gini ya. Kalau saya modifikasi, soalnya kalau 9 saya kalikan semuanya itu jadinya kembali ke seperti ini. Ya. Nah, 9 kan bisa keluar nih. Akar dari 9 itu jadinya eh, apa ya, sepertiga, kemudian menggunakan rumus. Jadi gini, saya tuliskan ulang ya. Integral dari dx ya, kemudian sini ada 3 akar dari seper 9 min x kuadrat. Nah, ini menggunakan rumus yang ini tadi, tapi yang secara umum yang menggunakan a min x kuadrat. Nah, jadinya kalau menggunakan bentuk secara umum itu jadinya apa? Apa tadi? Itu sepertiga, kemudian arcus sin ya x dibagi dengan apa tadi, akar seper 9 ya. Akar seper 9 itu apa? Sepertiga ya kan. Akar dari seper 9 itu sepertiga ya, sepertiga arcus sin seper 9 kan sepertiga. Sepertiga itu kembali ini ke atas. Jadi x dibagi dengan sepertiga jadinya kan 3x ya kan. Nah, jadinya itu sama sama seperti ini ya. Jadi inti dari latihan soal satu itu gimana cara menunjukkan
sisi kiri itu sama aja dengan sisi kanan. Jadi sisi kiri ini itu sama aja dengan sisi kanan ini. Ya, itu terkait dengan ini ya, dengan integral ini. Untuk yang nomor 8, ya itu sama aja dengan yang nomor 14. Ya, sama aja ya nanti ya. Jadi menggunakan akar tadi. Jadi akar sekant X dibagi dengan eh, akar A, gitu ya. Seperti itu. Sama halnya dengan yang ini tadi. Ya, jadi gitu intinya ya. Terkait dengan ini. Apa itu? eh, Integral untuk ini ya, untuk rumus-rumus ini ya, rumus dasar. Jadi sebenarnya cara menyelesaikan ini itu berdasarkan rumus dasar. Itu ya. Oke. Nah, kemudian yang nomor 9, itu ini gimana nomor 9? Ya, nomor 9 yang ini. Kira-kira ada yang bisa jawab nomor 9 tuh? Kok bisa gini? Ada yang bisa ini? Mungkin silakan dicoba dulu yang nomor 9 ya. Saya ingin tahu caranya gimana kok bisa dapat yang bagian kanan. Yaitu eksponensial sin kuadrat X sin 2X dx sama dengan eksponensial sin kuadrat X plus C. Itu hasil integralnya. Gimana? Itu menggunakan yang bagian ini, bagian dan eksponensial ini. Ya, dengan melakukan pemisalan. Silahkan dicoba dulu nomor 9. Nomor 9 aja dicoba dulu ya. Kalau nomor 10 itu ada sebenarnya rumus dasarnya ya. Dan X. Jadi memang seperti ini ya. X dan X min 1. Ya kan? Nomor 9 dicoba dulu ya. Nanti yang tahu ini bisa share apa? Share ini hasil olah nya gitu ya. Jangan dicoba dulu. Itu dijabarkan. Sin 2x itu apa? Rumusnya. Sin 2x itu kalau nggak salah 2 sin x cos x ya. Kalau dijabarkan ya 2 sin x cos x. Ya, di situ. Gunakan, jadi yang pertama itu gunakan sifat integral eksponensial. Integral eksponensial gini. Eksponensial x dx itu jadinya e pangkat x plus c. Kemudian juga gunakan aturan ini yang kemarin itu. Ini yang menurut cara saya ya. Itu petunjuk yang pertama, petunjuk yang kedua. Kalian bisa menggunakan cara lain juga, misalnya. Menggunakan aturan d dx ya. Jadi suatu fungsi f e pangkat n ya, itu kan jadinya apa kemarin? N ya. Kemudian f e n min satu. Kemudian sini ada apa? F aksen e itu.
yang menggunakan aturan itu. Kemarin minggu kemarin kan sudah kita pelajari untuk turunan fx pangkat n gitu ya. Jadi bagian bagian luarnya dulu kita turunkan ya, ini ya bagian ininya. Ya, kemudian nanti bagian dalamnya itu suatu fungsi fx gitu ya. Seperti itu. Silakan yang ingin mencoba. Ya, silakan Mas Firdaus. Misi Pak, sebelumnya saya udah bikin di kertas Pak, cuman pakai HP Pak. Oh iya, gak Zoom. apa-apa. Nah, silakan. Oke, kelihatan Pak. Eh, bisa di ini Mas, di rotasi gitu Mas. Rotasi. Oke Pak, Iya. bentar Pak.
Udah kelihatan, Pak. Iya, kelihatan. Jadi kan eh, di situ soalnya pangkat sin pangkat 2x sin 2x dx sama dengan pangkat sin pangkat 2x tambah c. Nah, di sini kita bisa bikin persamaan dulu, permisalan kalau pangkat 2x tuh sama dengan u. Hmm. Artinya sama aja kayak sin x pangkat 2 sama dengan u. Hmm. Oh ya, satu lagi ini ada persamaan juga kalau misalnya sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Nah, jadi bentuk akhirnya itu dari perubahan sin 2x tadi bisa jadi pangkat 2 sin pangkat 2x 2 sin x cos x dx. Oke. Nah, di sini kita turunkan Oke, sudah benar itu, Mas. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Jadi, itu sudah benar yang tadi ya. Oke, kan ini ya, kalian pada ini ya, Mas Firdaus ya. misi Pak ini tiba-tiba keluar Pak. Iya, gak apa-apa. Silakan. Ntar ini dimasukin lagi. Nah, itu Hmm. akhirnya jadi DU sama dengan 2 sin X cos X per DX. Nah, Hmm. kita ubah dari yang 2 sin X cos X tadi menjadi 2 sin X cos X DX tadi jadi DU karena persamaan tadi. Nah, jadi kita dapat pangkat U DU sama dengan pangkat U tambah C. Nah, kita balikin lagi dengan persamaan awalnya. Balikin lagi dari E pangkat U tambah C menjadi E sin pangkat 2X tambah C. Gitu, Oke. Pak. Iya, makasih Mas. Sudah benar ini. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain? Oke, bisa ini Mas, stop share dulu Mas. Firdaus. Ya, kasih. Ya, jadi gitu ya. Jadi terkait dengan jawaban nomor 9 gitu. Jadi misalkan U-nya itu sama dengan sin kuadrat X gitu ya. Jadi yang dimisalkan itu yang bagian ininya gitu ya tadi ya. Dari Mas Firdaus ya. Bagian ini. Ya, jadi U-nya sama dengan sin kuadrat X ya. Maka turunkan ya. Jadinya DU 2 sin X cos X gitu ya. DE. Nah, ini kan sama aja dengan yang bagian ini kalau kita jabarkan. Ya, jadinya itu hasilnya seperti ini. Ya, eksponensial sin kuadrat X gitu ya. Seperti itu. Jadi, ini berdasarkan ini. Berdasarkan rumus yang sudah eh, kita dapatkan ini ya, bagian sini. Terus ketambahan dengan eh, minggu-minggu kemarin ya, terkait dengan turunan dari fungsi dari fx ya, pangkat n gitu ya. Jadi turunnya itu, tadi saya ulangi lagi ya, dx itu jadinya untuk fungsi fx ya, pangkat n, itu jadinya n fx pangkat n min 1 jadinya f aksen x seperti itu ya. Nah, gitu ya. Nah, untuk yang lain bisa dicoba ya nanti ya dengan ini dengan menggunakan rumus dasar yang ada di sini ya. Nanti ada tambahan lagi sebenarnya. Yang bagian lain itu nanti kalian bisa mencari di ini ya di apa di internet gitu ya seperti itu untuk tambahannya. Oke, kemudian lanjut di bagian ini. Ya ini juga sebenarnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya dengan melakukan sebuah pemisalan ya seperti itu. Jadi kalau misalkan saya contohkan yang nomor ini ya nomor satu gitu ya nomor satu ini. Biasanya kan ada dua bagian ya. Yang bagian ini
sama bagian yang ini. Gitu ya. Nah, kalau bagian yang ini, kita kan sudah tahu, ya tinggal dijabarkan aja, itu jadinya X kuadrat plus 2X plus 1. Begini ya. Jadinya kan sepertiga X pangkat 3 plus X kuadrat plus X plus C. Ya. Ini untuk yang bagian ini, yang bagian pertama. Ya, hasilnya seperti ini. Yang bagian pertama. Ini bagian pertama. Ya. Nah, benar ya? Oh iya benar. Untuk bagian yang kedua, itu dengan menggunakan pemisalan. Ya, jadi misalkan yang bagian kedua ini ya. Bagian kedua itu misal, saya katakan V gitu ya. V sama dengan X plus 1. Itu ya. Nah, artinya di sini kan V-nya itu pangkat pangkat 2 kan ya. Sorry. Ya, kalau di sini misalkan V sama dengan Fx plus 1, itu kan jadinya, ya ini kan jadinya nanti integral dari apa itu V kuadrat ya. Kemudian sini dV. Seperti ini. Ya, nah integral dari ini itu sama aja dengan apa itu sepertiga P pangkat 3 plus C itu ya. Nah jadinya sama dengan sepertiga X plus 1 pangkat 3 plus C. Ya, jadi ini dimisalkan V. Seperti yang tadi itu ya, yang bagian ini ya, bagian yang ini. Eh, bagian yang ini ya, ya, ini sama bagian yang ini. Ya, jadi efeknya ini dimisalkan V gitu ya. Jadinya kan ini V pangkat N dV gitu ya. Yang saya contohkan tadi. Jadinya itu seper N plus 1 V pangkat N plus 1. Nah, V-nya itu diganti dengan Fx gitu ya. Jadi sama seperti yang ini. Ya, jadi ada dua, dua kemudian di sini ya. Untuk yang bagian 1 dan bagian 2. Ya, bagian ini ya dan bagian ini. Itu ya. Nomor 2 juga sama ya. Dengan melakukan pemisalan juga seperti itu. Nomor 3 ya itu nomor 3 nomor 3 ini ya kalau nomor 3 itu kalau ini kan ya kalau ini kan integral secara biasa ya. Kalau yang ini ya jadinya kan ini x x 1 pangkat sorry 1/2 kan ya delta e. Ini kan sama aja dengan apa 1 plus setengah gini x 1/2 plus 1 plus c itu sama aja dengan ini kan 3/2 jadinya 2/3. 2/3 kemudian 3/2 X sorry plus C start. Dan untuk yang bagian ini yang pertama. Bagian yang kedua itu sama juga dengan melakukan sebuah pemisalan gitu ya. Misalkan V-nya itu sama dengan akar X seperti ini ya. Jadinya apa? Maka X-nya itu sama aja dengan V kuadrat ya. Sehingga integral dari yang X-nya tadi itu ganti dengan V kuadrat. V kuadrat dV. Yaitu sama aja dengan sepertiga P pangkat 3 plus C. Dengan sepertiga, P-nya tadi kan akar X pangkat 3 plus C. Ini. Ya, atau sama aja dengan sepertiga X pangkat 3/2 plus C. Nah, ini nanti digabungkan dengan yang ini. Yang ini. Digabungkan. Ya, sepertiga X pangkat 3/2 ditambah dengan 2/3 X pangkat 3/2 itu jadinya kan kalau ini dijumlahkan ya jadinya ya jadinya itu sama dengan X pangkat 3/2 ya kan soalnya sama-sama pangkatnya itu 3/2 jadi sepertiga ditambah 2/3 itu sama dengan
1 seperti itu. Plus 2C. 2C ini sama aja dengan C, konstan gitu ya. Jadi apapun itu konstanta gitu ya. Entah itu 2C, 5C, 3C, 5, apa, 7C, 8C, dan seterusnya sampai 100C gitu ya. Itu ujung-ujungnya itu sama aja dengan C itu sendiri. Itu ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan ini, oke. Untuk lain juga sama persis dengan yang ini. Dengan yang ini ya. Nomor-nomor yang lain ya itu ya. Yang nomor apa itu? Nomor 4, nomor 5 itu sama aja. Ya, dengan yang lain. Nah, kalau misalkan ini ya, eh, sin kuadrat, misalkan yang ini, yang bagian ini ya, yang bagian ini. Jadi dimisalkan aja, sin x-nya itu misalkan V gitu ya, berarti sini V kuadrat gitu aja. Ya, oh bukan. Sin, oh, saya pastikan lagi, sin x ini ya, dengan sin kuadrat x ini sama atau enggak? Sama atau enggak? Sama, Pak. Sama ya. Oke. Nah, ini misalkan berarti. Jadi D sin X itu misalkan D, misalkan itu U gitu ya. U sama dengan sin X, jadinya sini U kuadrat. Nah, yang tegak dari U kuadrat itu sama aja dengan sepertiga U pangkat 3 plus C. Nah, U-nya itu nanti diganti dengan sin X, seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi dilakukan pemisalan. Untuk yang bagian ini juga, bagian yang ini, ya, yang bagian ini gitu ya. Bagian yang ini, itu juga dilakukan pemisalan ya. Jadi T kuadrat sama dengan, katakan, sorry, jadi U sama dengan T kuadrat gitu ya. Nah, artinya kan T ini itu sama aja dengan akar dari U gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya ini kan apa itu? Eh, nah, ya. Nah, yang T yang bagian ini itu nanti diganti dengan eh, U 3 per 2. Ini seperti ini. DU. Ya, saya kan tadi U-nya sama dengan T kuadrat. Maka T sama dengan akar U gitu kan. Kemudian T pangkat tiganya itu, T-nya itu nanti diganti dengan akar U itu tadi. Nah, akar U dipangkatkan 3 kan 3 per 2 gitu kan. Nah, ini kalau diintegralkan bagian ini, itu jadinya kan 3 per 2 tambah 1, yaitu jadinya 5 per 2. 1/5/2 itu ke atas ya, jadinya yang bagian ini itu jadinya 2/5, ini 5/2 plus C 2/5, kemudian di sini T kuadrat 5 pangkat 2. Nah, ini bisa dicoret. Jadinya 2/5
P pangkat 5 plus C. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya. Terkait dengan integral. Oke, jadi dilakukan pemisalan. Itu ya. Ini untuk yang nomor 6. Nah, yang saya tanyakan coba nomor 11 sama 12 ini. Coba, coba dulu. Itu juga dilakukan pemisalan. Bukan pemisalan. 11, 12. Jadi dilakukan pemisalan. Jadi untuk nomor ini ya sebenarnya latihan soal 2 ini, ya yang terutama yang bagian ini ya. Bagian ini, bagian ini. Kalau bagian ini kan kalian sudah paham kan ya, mencari integral dari ini. Bagian ini kan kalian sudah paham. Maksudnya yang bagian-bagian ini tuh. Bagian yang ini itu menggunakan dasar ini, yang aturan yang ini tadi, yang bagian ini 4 dan 5 ini. Sorry, 4 sampai 6 ini menggunakan aturan yang ini. Ya, seperti itu. Nah, sekarang coba nomor 11 dan 12.
gerakan mungkin ada yang sudah selesai 11-12 saja.
Nah, kan ada yang ini, sudah selesai. Silakan. Terus ada yang ini, ada yang paham. Ataupun ini jadinya kalau ini misalkan ini ya, ini misalkan ini aja, yang di bagian dalam ini aja. Apa itu? Yang bagian ini ya, itu dimisalkan ini, U-nya itu sama dengan 5x pangkat 3 plus 3x pun 2. Nah ini kan jadinya DU ya. Kemudian 15x, ya bener ya, pangkat 2 plus 3 gitu ya. Nah ini kan sama aja dengan yang ini. Dengan cara itu dimisalkan jadinya ya, 3-nya keluar, jadinya 5x kuadrat plus 1 seperti ini. Ya. Nah, sorry ini ada tambahan dx gitu ya, ini dx. Nah, artinya kan jadinya seperti ini itu du per 3 ya sama dengan 5x kuadrat plus 1 dx. Nah, ini jadinya itu integral u pangkat, sorry akar u gitu ya, dibagi dengan 3 du. Ya, jadi ini sepertiga, setengah kan jadinya kan, kalau diintegralkan jadinya ini ya, 3 per 2. Pindah ke 1, 3 per 2 pindah ke atas, 2 per 3, jadinya U 3 per 2. Plus C gitu ya. Nah, U-nya itu diganti dengan yang ini tadi, yang bagian ini. Ya, jadinya itu hasilnya seperti itu.
2/9 U pangkat 3/2. Ya, itu untuk yang nomor 11. Nomor 12 juga sama, jadi yang dimisahkan itu yang bagian dalamnya ini. Yang dimisahkan itu eh, apa itu U-nya ya, U sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Nanti diturunkan lagi dengan cara yang sama gitu ya. Nomor, oke, bentar ya. Gitu. Nah, bagi ini juga sama ya. Ini kalau misalkan ini saya misalkan V sama dengan X kuadrat min 3X gitu ya, plus 2. Jadinya DV sama dengan 2X min 3. Ini DV. Nah ini ya, bagian ini tuh sama aja dengan DV gitu ya. Jadinya itu integralnya itu gini. Integral dari V kuadrat DV. Seperti ini. Jadinya kan sepertiga V pangkat 3 plus Y gitu ya. Seperti ini. Nah, V-nya itu diganti lagi dengan X kuadrat min 3X plus 2. Seperti itu. Ya, untuk nomor 12. Jadi dilakukan pemisahan. Oke, lanjut. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, langsung bisa tanyakan. Nah, kalau ini juga sama sebenarnya. Itu dengan melakukan pemisahan ya. Yang bagian ini ya. Jadi misalkan 2X plus 1, kemudian diturunkan jadinya seperti ini. Ya, jadinya 2X D sama dengan setengah DU, sehingga ini tuh sama dengan ini. Gitu ya. Jadinya ya seperti ini. Dan tekan dari sin U kan minus sini ya, minus cos U gitu ya. Gitu. Ini kalau misalkan ada contoh lagi ini ya. Ada 4X pangkat 3 cos X pangkat 4 plus 3. Nah, yang dimisalkan itu yang bagian ini ya, lebih gampangnya. Ya, itu dimisalkan ini, U gitu ya. Gitu. Kalau yang ini juga, ini yang dimisalkan, yang bagian ininya, ini dimisalkan U-nya itu sama dengan 5X gitu ya. Itu aja. Maka eh, DU itu sama dengan 5DX. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Untuk yang contoh ini ya. Sebenarnya sama sini melakukan pemisahan seperti yang apa sebelum-sebelumnya. Yang bagian ini juga, ya kalau misalkan ada soal seperti ini, itu misalkan di sini U-nya. Ya, jadi ini tinggal digeser, akarnya itu ini ya, jadi kedua ruas dikuadratkan jadinya seperti ini. U kuadrat sama dengan X plus 1. Yang kemudian diturunkan ya, kedua buah ruas ini turunkan terhadap DU, ini turunkan terhadap DX. Jadi ini seperti ini. Ya, ini seperti ini. Nah, karena tadi U kuadrat sama dengan X plus 1, maka X itu sama aja dengan U kuadrat minus 1. Nah, nanti X yang ada di sini itu diganti dengan ini, U kuadrat ini, yang ini. Ya, jadinya seperti ini nanti. Kemudian yang awal tadi, yang akan X plus 1 itu sama dengan U gitu ya. Jadi kayak seperti ini. Nah, ini dijabarkan ya, U kuadrat minus 1 dijabarkan seperti biasa. Kemudian diintegralkan satu per satu per bagian ini. Ini kan gampang ya, integral dari ini. Itu ya. Nah, kalau sudah diintegralkan itu dikembalikan lagi. U-nya tadi misalkan apa? Misalkan X, akar X plus 1. Nah, dikembalikan lagi seperti ini. Ya, jadi sebuah pemisahan. Jadi misalkan ini contohnya ya, yang 100 kali 1 plus 2X pangkat 99. Yang bagian ini. Yaitu nanti dimisalkan aja. U-nya itu sama dengan 1 plus 2X. Gitu aja. Jadinya DU sama dengan 2 delta X. Nah, sehingga DU per 2 sama dengan dx. Seperti ini.
Nah, ini nanti diganti jadinya 100 U pangkat 99. Kemudian DU per 2 seperti ini. Nah, integral dari U pangkat 99 itu kan sama aja dengan 1/100 hilang jadinya ya, 100-nya ya. Kemudian jadinya 1 pangkat 100. DU ini. Sorry, integralnya udah hilang ya. Jadi itu pangkat 100 per 2, ini per 2 kan ya, plus C. Nah, U-nya tuh kembalikan lagi, jadinya 1 plus 2E itu pangkat 100 dibagi dengan 2 plus C. Ya, jadi gini caranya. Jadi, dimisalkan gitu ya, itu. Oke, terus yang bagian yang nomor lain juga sama ya, dengan hal yang sama, yang bagian ini itu sama. Kalau yang bagian ini itu menggunakan, yang nomor 6 ya, itu menggunakan yang ini. Yang aturan eh, yang ini tadi, yang bagian ini ya, untuk A plus X kuadrat tadi, yang sudah saya berikan tadi untuk yang secara umum gitu ya, yang menggunakan yang ini. Itu ya. Kalau yang ini itu dimisalkan, kalau yang ini. Jadi pemisalan nomor nomor 7 itu U sama dengan 9 plus X kuadrat. Ya. Jadi turunannya itu DU sama dengan 2X DX. Jadinya DU per 2X DX. Nah, X DX ini kan sama aja dengan yang ini, yang bagian ini. Ya, X DX. Nah, jadinya nanti itu integral dari DU ya, U ini aja. Nah, jadinya apa? Ln U plus E. Sorry, ada per seperduanya ya. Ini setengah. Ini setengah juga. U-nya tadi apa? U-nya tadi itu 9 plus X kuadrat plus C. Gini ya hasilnya. Yang lainnya juga gitu, sama. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, sebagai ini ya, sebagai latihan, ini tugas kelompok ya. Yaitu latihan tadi yang untuk latihan 2 dan 3 dikerjakan ini. Dikerjakan apa? Semuanya ya, dari untuk yang latihan 2 itu yang sampai 12 nomor, yang ini itu sampai 14 nomor. Ya, itu latihan 2 dan 3 aja, kelompok. Tiap kelompok mungkin ini ya, itu sama sama seperti yang sebelumnya itu ada di apa? Ditulis dalam bentuk garis folio gitu ya, seperti itu. Nanti juga jangan lupa nama nama sama NIM-nya ya di di lembar pertama itu tuh nama lengkap sama NIM-nya seperti itu. Mungkin tiap kelompok 5 cukup nggak? Cukup ya? Eh, Cukup, Pak. Sih, Pak. Pembagian kelompoknya, Pak. Bebas sih. Itu nanti yang koordinasi ini, komtingnya nanti. Ya, silakan, bebas. Ada pertanyaan lagi? Silakan.